Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam damai, salam sehat, dan salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Andi Sirada, salah satu dosen fisioterapi. Di kesempatan hari ini, eh, saya akan memberikan pengantar terkait dengan psikologi fisioterapi. Kebetulan saya juga mengajar di mata kuliah tersebut. Selanjutnya, eh, kita akan diajar nanti dengan saya salah satunya, kemudian dengan Ibu Fidiatun Lazira, dan akan lebih banyak diajar oleh dosen psikologi, yaitu adalah Ibu Rosnalisa sendiri. Kemudian selanjutnya, kalau kita bicara tentang psikologi fisioterapi, maka akan eh, erat kaitannya dengan aspek-aspek bagaimana psikologi berkaitan dengan aspek fisioterapi itu sendiri. Terkait entah itu proses rehabilitasinya, entah itu tentang respon pasien terhadap intervensi fisioterapi, kemudian aspek psikososial dari rehabilitasi, komunikasi dengan pasien, persepsi nyeri salah satunya yang mungkin bagian yang sangat penting sekali terkait dengan penata laksanaan fisioterapi di sini. Karena nyeri biasanya kalau sudah 3 bulan ke atas atau fase kronis itu biasanya diikuti dengan fase-fase atau kontaminasi dari kondisi-kondisi psikologis yang muncul seperti depresi, kemudian dan lain sebagainya gitu ya terkait dengan nyeri. Karena nyeri semakin stres maka nyerinya akan semakin tinggi, semakin tinggi nyerinya akan stresnya juga meningkat. Kalau kita tidak memutus tali itu maka hasilnya akan buruk untuk pasien. Dan mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologis dalam praktek fisioterapi sehari-hari. Dan nantinya jadwal mata kuliah kita sangat padat sekali. Ada 16 pertemuan, 2 pertemuan kita gunakan untuk UTS dan UAS, dan materi-materinya ada di layar, seperti konsep dasar psikologi, ruang lingkup, hubungan psikologi dengan kesehatan secara umum, atau kita akan membahas secara biologinya, bagaimana saraf, bagaimana anatomi, kemudian fisiologi sarafnya terkait dengan perilaku, kognisi individu, emosi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah UTS, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan teori-teori yang mungkin dikemukakan oleh tokoh-tokoh psikologi seperti Piaget, kemudian teori terkait dengan IQ, EQ, dan SQ, itu juga akan kita bahas di sana. Oke, selanjutnya eh, sangat penting sekali kalau kita bicara dengan mata kuliah, untuk menunjang mata kuliah itu maka penting kita membuat sebuah tugas sebagai tugas akhir salah satunya sebagai syarat untuk melakukan menyelesaikan mata kuliah ini sebelum UTS, sebelum UAS maaf. Judul terkait dengan proyek intinya di sini adalah terkait dengan aspek psikologinya dalam praktek fisioterapi. Misalnya di sini kita akan eh, contoh kasusnya adalah kita akan membuat sebuah simulasi klinis di mana mahasiswa nanti akan diminta untuk membuat skenario terkait dengan fisioterapi yang kaitan eratnya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan psikologinya. Semisal manajemen stres, bagaimana memotivasi pasien, bagaimana mempengaruhi persepsi nyeri seseorang, bagaimana meredakan nyeri salah satunya. Dan nanti entah itu kelompok atau individu, tapi nantinya akan lebih ke kelompok ya daripada individu ya. Akan merancang dan menyajikan rencana terkait dengan fisioterapi, mempertimbangkan aspek psikologisnya, kemudian menggunakan teknik dan strategi yang dipelajari selama semester ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah proyeknya bagaimana. Salah satunya adalah identifikasi kasus klinisnya. Nanti silahkan pilih kasusnya yang eh, tentunya erat hubungannya dengan kasus psikologinya juga, bukan hanya kasus fisioterapi saja.
Kemudian dianalisis psikologinya, mungkin terkait dengan bagaimana kita memotivasi pasiennya, tantangan psikologisnya, yang intinya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi terapeutik atau komunikasi yang efektif, komunikasi yang memberikan manfaat positif kepada pasien. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan intervensi, bagaimana kita merencanakan intervensi fisioterapi yang diintegrasikan juga dengan prinsip-prinsip psikologis di sana. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan simulasi penerapannya, bagaimana bisa dalam bentuk presentasi atau leaflet atau poster atau yang lain sebagainya, kalau perlu didemonstrasikan secara praktik kalau ada. Kalau bisa dalam bentuknya seperti demo, atau mungkin bisa mendatangkan pasien jika ada. Kemudian evaluasi dampak psikologis, misal seperti evaluasi dampaknya intervensi fisioterapi yang digabungkan dengan aspek psikologis tadi, apakah lebih manfaat dibandingkan yang tidak memperhatikan aspek psikologisnya dan lain sebagainya. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan edukasi yang benar, memberikan edukasi yang bermanfaat, memberikan nilai-nilai positif kepada pasien, itu penting sekali. Dan nantinya nilai yang saya berikan adalah terkait dengan kualitas analitis dari psikologis kasusnya, kemudian kejelasan dari intervensinya, kemampuan mengidentifikasi masalah, kemudian refleksi individu dan kelompok itu sendiri. Nah, outcome-nya nanti kalian akan membuat semacam leaflet, poster, atau video yang nanti akan HKI-kan, maaf. Dan nanti nama kalian akan tercantum di HKI tersebut dan juga dengan dosen yang mengajar di sana. Memang akan ada uang yang harus kalian keluarkan, tapi kalau itu dilakukan bersama-sama maka tidak akan begitu berat. Maka nantinya untuk meringankan kalian, maka saya bagi kelompok satu kelas 2 kelompok saja untuk bisa menghasilkan HKI tersebut. Oke. Terkait dengan kehadiran, maka penting sekali untuk setiap mahasiswa hadir maksimal 20 menit dari jadwal kuliah. Kemudian kehadiran minimal itu 80%, artinya 3 kali tidak hadir. Kalau lebih dari itu mungkin akan sulit untuk mengikuti UAS dan UTS salah satunya. Kemudian sakit itu juga harus menghubungi dosen yang bersangkutan, minta izin. Dan lebih bagus lagi jika disertai dengan keterangan sakitnya dari dokter atau petugas medis yang terkait. Selanjutnya adalah komponen penilaian. Nah, di sini yang paling penting adalah strategi kalian untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Karena di sini ada partisipasi aktif atau aktivitas partisipasif yang nilainya 30%, maka saya harapkan setiap mahasiswa aktif di kelas, bertanya, berinteraksi, kemudian berdiskusi secara lugas dan juga aktif dalam diskusi itu. Jadi aktif di dalam kelas, bukan hanya diam saja. Yang saya harapkan adalah nanti di kelas kita saling berkomunikasi, saling berinteraksi dan lain sebagainya untuk kelas itu menjadi lebih hidup. Selanjutnya hasil proyek tadi yang sudah saya jelaskan, salah satunya itu nanti jangan khawatir, deskripsi proyeknya akan saya upload di Leads untuk keterangannya dan harus diselesaikan sebelum UAS. Kemudian selanjutnya adalah ada tugas dan kuis yang mungkin ada hampir di setiap pertemuan. Setelah pertemuan mungkin kita ada kuis yang mungkin bisa dikerjakan di Leads, atau mungkin ada inisiatif dari dosennya mengerjakannya langsung di kelas itu nanti terserah dari dosen masing-masing. Kemudian nanti selanjutnya adalah UTS dan UAS, itu nilainya 40% di totalnya. Dan selanjutnya kriteria penilaian mungkin tidak perlu saya banyak jelaskan, sudah tahu semuanya. Jadi kalau mau nilainya A ya harus di atas 85 gitu ya, untuk nilainya A dan konsisten di situ. Selanjutnya, terima kasih.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.